Industri film Indonesia terus menghadirkan karya-karya yang menarik perhatian penonton dari berbagai kalangan. Di bulan Mei 2024 menjadi momen penting dengan berbagai film baru yang menghiasi layar bioskop dan platform streaming. Dari cerita yang mengharukan hingga petualangan yang seru, ada banyak film menarik yang layak kalian saksikan di layar bioskop atau platform streaming favorit kalian. Di video kali ini, Fun News akan mengulas secara singkat beberapa film terbaru di Indonesia yang tayang di bulan Mei 2024. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Fun News. Tuhan, izinkan aku berdosa. Tuhan, izinkan aku berdosa merupakan film yang sedang trending dan mengangkat isu sensitif di Indonesia. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Muhyiddin M. Dahlan yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur yang sudah terbit sejak tahun 2003. Novel tersebut memiliki genre roman dan fiksi religius dan kerap jadi bahan penelitian karena ceritanya yang mengandung kritik sosial. Film ini bercerita tentang kisah Nidah Kirani yang diperankan Agni, seorang mahasiswa yang berprestasi dan memiliki cita-cita luhur. Kiran memiliki keinginan kuat untuk mengabadikan hidupnya di jalan Tuhan. Ia kerap berdakwah dan menerapkan syariat Islam ke hidupannya. Namun, dalam perjalanannya, ia justru mendapatkan cobaan. Kala ayahnya sedang sakit, Kiran justru bertemu dengan orang jahat yang berlintung di balik agama. Seorang ulama besar yang jadi panutan kelompoknya menawari untuk menikahinya dan siap memberinya nafkah. Terdesak dengan kesulitan ekonomi, ia seakan tergerak untuk menerima tawaran tersebut. Siapa sangka, ternyata sang ulama sudah memiliki 2 istri sebelumnya. Hal itu kemudian membuat dirinya memilih jalan yang berbeda. Kehidupannya berubah setelah difitnah oleh ulama besar. Bagaimana kehidupan Kira selanjutnya, dan bagaimana perjalanan Kirani setelah menghadapi hal tersebut? Temukan jawabannya yang akan tayang di bioskop pada 22 Mei 2024. Vina Sebelum 7 Hari. Film bioskop terbaru Indonesia selanjutnya yang bergenre horor dan sekarang sedang tayang di bioskop pada tanggal 8 Mei 2024. Cerita film ini berawal dari sebuah jenazah yang ditemukan di jalan layang yang kemudian diidentifikasi sebagai Vina. Nenek Vina mencurigai adanya kejanggalan dari kematian Vina sebab tubuhnya remuk secara tak wajar. Sang nenek ingin membuat laporan tetapi tidak memiliki cukup bukti. Arwah Vina kemudian merasuki tubuh sahabatnya dan ia berusaha mengungkapkan kebenaran yang dikubur sebelum 7 hari. Kisah tragedi mendiang Vina Cirebon pun diangkat ke layar lebar lewat film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari karya sutradara Anggi Umbara. Di film ini akan diperankan oleh Naila Deni Purnama yang berperan sebagai Vina. Selain itu sejumlah artis ternama juga akan hadir, diantaranya ada Lydia Kandou sebagai nenek, Gizelma Firmansyah sebagai Linda, Prit Timothy, Deila Hussein sebagai Marlina, Fahad Haidra, Ridwan Kainan sebagai Hadi, dan Yusuf Mahardika sebagai Zaki. Film Vina Sebelum 7 Hari sedikit banyaknya memberikan gambaran tentang tragedi pembunuhan brutal yang dilakukan oleh geng motor di Cirebon pada tahun 2016 yang merenggut nyawa gadis 16 tahun, yaitu Vina dan pacarnya yaitu Eki. Hal-hal lain yang diangkat diantaranya isu pelecehan, perundungan, dan kekerasan terhadap tokoh utama. Vina Sebelum 7 Hari bersetting di Cirebon, Jawa Barat, tempat kejadian tragis tersebut terjadi. Buat kalian yang penasaran informasi selanjutnya, bisa tonton di video kita sebelumnya. Malam Pencabut Nyawa. Film Malam Pencabut Nyawa merupakan film horor Indonesia terbaru yang seru dan direncanakan rilis pada 22 Mei 2024. Film Malam Pencabut Nyawa telah menarik banyak perhatian karena menandai debut pertama Devana Danendra dan Keisha Lefronka dalam genre horor Indonesia yang merupakan langkah baru dalam karir mereka. Film thriller dan horor Malam Pencabut Nyawa merupakan karya dari sutradara Siddhartha Tata. Siddhartha mengungkapkan bahwa film horor tersebut akan memberikan pengalaman visual yang unik, membedakannya dari film-film horor Indonesia lainnya. Film ini mengisahkan seorang remaja laki-laki bernama Respati diperankan oleh Devana Danendra yang terbangun dari tidurnya di suatu malam. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, Respati mulai merasa sesuatu yang aneh. Kemudian, tiba-tiba pintu kamar Respati terbuka secara perlahan pada tepat jam 12 malam, diiringi dengan suara misterius yang menggodanya hingga membuatnya tak bisa tidur. Meskipun mencoba kembali tidur, Respati terkejut saat membuka mata karena mendapati dirinya bukan berada di kamar tidurnya lagi, melainkan di tengah hutan belantara.
Tidak tinggal diam dengan teror yang menimpanya, Respati memutuskan untuk mencari sosok makhluk halus pencabut nyawa tersebut. Respati mulai bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Dan akhirnya, ia mendapat penjelasan dari teman sekolahnya yaitu Wulan yang diperankan oleh Keisha Levranka. Wulan menjelaskan bahwa Respati memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam alam mimpi dengan sadar. Dengan tekad yang kuat, Respati memutuskan untuk menyelidiki siapa sosok pencabut nyawa yang telah mengganggunya selama ini. Apakah Respati akan menemukan sosok makhluk tersebut dan teror yang dialaminya bakal berakhir? Temukan jawabannya ketika sudah tayang di bioskop. Keempat, ada Possession Kerasukan. Film terbaru selanjutnya masih bergenre horor. Rumah produksi Falcon Black telah membuat remake dari film horor lawas karya Andrzej Zulawski yang berjudul Possession 1981. Untuk versi Indonesia, film ini akan memakai judul Possession Kerasukan. Film yang sudah merilis trailer resmi pada 4 April 2024 lalu ini akhirnya resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia. Film garapan sutradara Robby Ertanto ini dibintangi oleh aktor dan aktris drama Indonesia, di antaranya ada Dari Sinatria, Carissa Parasat, Arswendi Banningswara, Sarah Fajira, hingga Nugi. Film Possession Kerasukan mengisahkan tentang Faris yang baru saja kembali setelah berbulan-bulan menjalani wajib militer. Bukannya hangat, kepulangannya justru disambut dengan permintaan cerai dari sang istri, yaitu Ratna. Faris awalnya curiga akan adanya pria lain di kehidupan Ratna, tetapi ia perlahan sadar bahwa ada hal lain yang lebih berbahaya dan mematikan yang terjadi pada diri Ratna. Berbagai prasangka buruk langsung dipikirkan oleh Faris. Ia mencari berbagai kemungkinan di balik permintaan cerai yang diajukan Ratna, termasuk soal perselingkuhan. Tapi, yang sebenarnya terjadi mungkin di luar apa yang dia pikirkan, berujung pada sesuatu yang lebih menyeramkan yang dialami oleh Ratna selama ini. Film Possession Kerasukan bukan hanya tentang jump scare dan efek visual yang mengerikan, tetapi juga menggali lebih dalam terkait teror psikologis dan ketakutan terdalam manusia, seperti rasa kehilangan, trauma masa lalu, dan keraguan terhadap orang-orang terdekat. Film garapan sutradara Robby Ertanto bersama rumah produksi Falcon Black ini sudah bisa kalian saksikan di bioskop yang tayang mulai tanggal 8 Mei 2024. Jadi, siapkan waktu kalian dan masukkan film ini dalam list tontonan kalian. Do You See What I See? Podcast horror popular di Spotify, Do You See What I See, diangkat menjadi film layar lebar. Untuk versi film, Do You See What I See bakal digarap oleh AMD Pictures. Film Indonesia ini akan mengangkat episode 64 berjudul First Love. Episode tersebut mengisahkan tentang jalinan asmara seorang perempuan bernama Mawar dengan hantu pocong. Di film ini, menggait sejumlah aktor dan aktris berbakat di tanah air seperti Shanina Cinnamon, Diandra Agatha, Yesaya Abraham, Ratu Rafa, Sonia Alisa, Sarah Felicia, Jessica Vanessa Shaina, Irgi Ahmad Farezi, dan Bun Bun Melly. Kisah berawal dari Faye, seorang mahasiswa universitas negeri di salah satu kota yang memutuskan untuk indekos. Ia kemudian bertemu dan berteman dengan Mawar di indekos tersebut. Keduanya berkuliah di kampus yang sama tetapi berbeda jurusan. Setelah berteman dengan Faye, Mawar kerap menceritakan apa yang dirasakannya pada Faye. Hingga suatu hari, di momen ulang tahunnya, Mawar berharap dapat menemukan seorang pria untuk menemani hari-harinya. Singkat cerita, harapan Mawar itu akhirnya terwujud. Mawar mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki seorang pacar bernama Restu. Mawar mengatakan bahwa Restu adalah cinta pertamanya. Sebagai sahabat yang baik, Faye pun turut senang mendengar temannya ini kini telah menemukan sosok yang diharapkannya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Faye yang awalnya senang pun mulai merasa curiga karena Restu selalu mengunjungi Mawar pukul 22.30 atau hampir tengah malam. Tak hanya itu, hal-hal aneh di luar nalar pun mulai terjadi. Kos-kosan mereka pun kerap mengalami teror mistis. Faye kemudian menemukan bukti bahwa gangguan mistis tersebut terhubung dengan kekasih baru Mawar yang sebenarnya Restu itu bukanlah manusia melainkan pocong. Dalam trailer tersebut, terlihat Faye berlarian dengan senter di tangan untuk menerangi kos yang gelap gulita. Setelah berlari cukup jauh, Faye akhirnya bertemu dengan teman-teman lainnya di indekos. Bersamaan dengan itu, Mawar yang mengenakan pakaian serba putih muncul di ujung lorong kos dengan raut wajah misterius. Film ini akan menggambarkan kengerian setiap pemainnya yang mencoba menyelesaikan masalah dengan Restu. Untuk jadwal penayangannya sendiri, film ini akan tayang di seluruh bioskop tanah air mulai tanggal 16 Mei 2024. Film ke-6 dan merupakan yang terakhir adalah Temurun.
Temurun merupakan film horor Indonesia terbaru garapan dari sutradara bernama Inara Syarafina. Inara sebagai sutradara membagikan pengalaman ketika memimpin jalannya produksi film ini. Temurun juga menjadi film horor perdana dari rumah produksi Cinemaku Pictures yang digarap oleh Umay Shahab dan Prilly Latuconsina. Sebelumnya, Cinemaku Pictures sudah membuat film drama Kukira Kau Rumah dan ketika berhenti di sini, film ini juga dibentangi oleh Brian Domani, Yasamin Jasem, Jajang Senor, Kiki Narendra, Karina Suwandi, dan Mian Tiara. Dalam teaser yang menampilkan Yasamin Jasem dan Brian Domani selaku pemeran utama, Dewi adalah saudara dari Sena. Dalam ceritanya mereka sedang mengalami duka dan trauma akibat kematian sang ibu mereka. Tiba-tiba dijemput oleh ayah yang selama ini meninggalkan mereka untuk mewariskan perusahaan keluarganya di kota. Namun, alih-alih kebahagiaan baru, keduanya dihantui segala teror saat tiba di rumah itu. Dewi digambarkan sebagai seseorang yang selalu berada di rumah dan mengalami teror dari sosok perempuan misterius. Sementara itu, Sena terlihat seperti sedang menginvestigasi sesuatu yang masih menjadi misteri baginya. Dari kejadian yang terus terjadi, Dewi semakin sadar bahwa warisan yang ia dapatkan bukan hanya sekedar harta, tapi juga kutukan yang kelam. Dalam keadaan yang mencekam dan teror yang terus datang, Sena yang diperankan oleh Brian Domani muncul untuk membantu. Pria dengan wajah breyok ini datang dengan keinginan mengungkap misteri yang terjadi pada keluarga Dewi. Pada awal kedatangan mereka berdua, banyak kejadian aneh yang terjadi seperti peristiwa orang-orang yang digantung di sekitar pohon, lalu orang yang gantung diri di peternakan sapi milik keluarganya, hingga Dewi yang terkapar dan disekap di antara potongan daging. Dewi dan Sena malah terperangkap alam kejanggalan warisan turun-temurun keluarganya. Konsep turun-temurun akan menjadi pusat eksplorasi dalam film ini, di mana penonton akan dibawa untuk memahami bagaimana tokoh utama terikat dengan warisan baik dari orang tuanya maupun leluhurnya. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Mampukah mereka melepaskan diri dari teror yang menghantuinya? Temukan jawabannya ketika sudah tayang di bioskop mulai tanggal 30 Mei 2024. Nah, itulah daftar film terbaru yang akan tayang di bulan Mei 2024, khususnya di bioskop seluruh Indonesia. Dengan berbagai kisah yang telah kita nikmati, film-film Indonesia terbaru di bulan Mei 2024, kita dibawa pada perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam. Setiap adegan, dialog, dan karakter mampu menginspirasi dan menghibur penonton dengan cara yang unik dan berbeda. Mari kita terus mendukung dan mengapresiasi karya-karya para sineas Indonesia dengan menonton film-film lokal. Kita tidak hanya menghibur diri, tetapi juga turut membangun dan memperkuat industri perfilman Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian pada dunia film Indonesia, dan semoga kita dapat terus menyaksikan karya-karya yang luar biasa di masa yang akan mendatang. Jangan lewatkan berita terkini seputar dunia perfilman lainnya, dan jadilah yang pertama mengetahui berita terbaru dan eksklusif dengan mensubscribe channel Phone News sekarang juga. Kirimkan dukungan dan partisipasi kalian lewat Super Thanks atau bisa lewat link Saweria sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ke multi video selanjutnya, selamat beraktivitas and have a nice day! Look the other way, sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it.